Halo netizen, sekarang kita ada Honda HR-V facelift tipe S. Dan ini adalah varian HR-V yang paling murah sekaligus satu-satunya varian HR-V yang ada transmisi manualnya. Mobil ini lagi ada di Honda Pondok Indah. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, yuk langsung kita lihat ke interiornya. Kuncinya dia seperti ini. Jadi ini kunci HR-V yang ini doang ya. Jadi kalau yang di tipe E dan di atasnya itu udah pakai smart key, kalau di tipe S ini dia masih pakai kunci colok gini. Udah ada immobilizer dan sudah ada alarmnya juga, ada tombol lock dan unlock. Dan dia juga ada dua kunci ya. Ada yang pakai logo Honda yang chrome sama ada logo yang warna doff. Jadi ini kayak kunci cadangannya gitu. Nah, untuk di bagian dalam, untuk di bagian joknya dia masih fabric full ya. Kalau di tipe E kan dia tengahnya fabric, sampingnya dia kulit. Kalau di sini dia fabric full. Untuk pengaturan jok dia ada height adjusternya di sini, sama ada recline. Terus ada sliding di bagian sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan yuk langsung kita starter aja ya. Kita putar kuncinya dan dia ada dial sweepnya dulu. Yuk langsung kita nyalain. Oke. Masih mulus. Iyalah mulus, masih mobil baru. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah, oke, sekarang kita sudah berada di dalam Honda HR-V. Seperti biasa kita akan bahas dari setirnya dulu. Untuk setir dia belum dilapis kulit. Dia juga masih karet gini ya. Jadi kalau di tipe apa ya waktu itu ya, tipe E kalau nggak salah masih karet juga, jadi belum kayak di tipe Prestige yang udah leather stitch. Kalau di sini dia masih karet. Terus di bagian bawah ada tuas untuk ini ya, ngatur setirnya, bisa tilt dan teleskopik. Terus di bagian bawah sini juga ada kayak semacam panel piano black ini. Dan untuk tipe S yang facelift ini dia sudah ada steering switch control, jadi buat ngatur volume atau ganti track, ganti source itu udah pakai tombol. Tapi dia belum ada cruise control seperti di tipe E. Di tengah ada airbag sama klakson. Di sebelah kanan ada tuas untuk lampu, ada lampu sen, sudah one touch reporter signal juga, ada lampu senja dan lampu utama, serta ada fog lamp depan. Yang sebelah kiri ini untuk wiper depan sama wiper belakang juga, tapi dia belum ada intermittent timer seperti di CR-V ya kalau nggak salah. Terus CR-V udah ada belum sih intermittent timernya, gue juga kurang inget. Untuk di gauge cluster tapi dia sama seperti di tipe yang di atasnya ya, tipe E. Jadi di bagian sebelah kiri itu ada tachometer, di tengah ada speedometer, dan ada kayak semacam ambient light yang bisa jadi eco assist. Jadi kalau kita nyetirnya gayanya irit dan jarang ngegas gitu ya, atau lagi jalan konstan yang cruising, dia akan berubah warna menjadi hijau. Terus kalau misalnya kita boros gitu nyetirnya agak ugal, dia berubah menjadi warna yang kita pilih ya. Jadi sebelum kita starter sebetulnya kita bisa milih mau ambient lightnya itu warna apa. Kayak di sini ada warna putih, ada warna yang aneh-aneh juga kayak warna merah, warna biru, pink, kuning, atau segala macam deh, banyak warnanya. Tapi itu cuma bisa diatur kalau kita baru mau starter. Jadi sebelum starter itu kita milihnya pakai tombol MID-nya di sini. Cuma karena tadi udah starter ya, jadi kita harus matiin dulu kalau misalnya mau ganti warna. Terus di bagian sebelah kanan ini dia ada MID ya. Yang paling atas itu ada gauge untuk instant fuel consumption, ada jam digital, ada odo, trip A, tapi dia nggak ada outside temperature sensor ya. Jadi kalau di tipe E itu dia ada temperatur dari luar, di sini belum ada. Sama di paling bawah itu dia ada fuel gauge. Di sini untuk pengaturan MID-nya bisa dipencet. Ada range 0, ya bensinnya habis. Ada average fuel consumption dari trip B. Terus ini untuk ngatur jam dan balik ke odo. Jadi segitu aja untuk di bagian MID-nya. Dan ini kalau misalnya banyak yang nanya kenapa ini banyak lampu-lampu nyala, kayak ini untuk parking brake nyala, terus ada engine cek engine nyala. Ini kita lagi di PDC-nya Honda, jadinya ya mobil ini belum di setting untuk belum di PDI namanya, pre delivery inspection, jadinya
dia masih banyak indikator nyala. Nanti kalau misalnya kita udah mau nyerahin mobilnya ke konsumen, biasanya di di scan ulang biar indikatornya itu mati. Jadi pas nyampe ke rumah konsumen itu dia mobilnya bener-bener aman untuk dikendarai. Di sebelah kanan dia ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup di sini, dan listnya juga dia nggak silver atau chrome ya. Kalau di tipe Prestige atau di tipe E itu ya dia kayaknya ada list chrome-nya gitu. Kalau di sini dia warna kayak piano black. Di bagian bawah ada tombol untuk stability control untuk mematikannya. Jadi walaupun dia tipe murah, yang paling dia tipe HR-V paling murah, dia sudah ada stability controlnya. Jadi semua tipe udah ada. Untuk pedal juga dia normal ya, masih model gantung semua khas mobil Jepang. Dan di sebelah kiri ini ada footrest dengan pad plastik gini. Terus di bagian bawahnya ada tangki, pembuka tangki, dan di bawahnya ada tuas pembuka kap mesin. Untuk di door trim dia panelnya fabric ya, walaupun dia nggak plastik ya, tapi dia masih fabric aja, belum kulit kayak di tipe Prestige. Handle sudah chrome. Untuk yang varian bawah ini dia ada tombol untuk pelipatan spion, dan buat ngatur kaca kiri kanannya ada window lock, central locking. Terus ada power window yang sudah auto up down. Di sisi pengemudi ada door pocket sama cup holder, sama ada speaker di sini. Untuk tweeter dia ada di pojokan dashboard. Terus di sensor pengemudi dia ada selipan kartu, ada cermin, tapi nggak kayak di tipe E, dia belum ada lampunya. Untuk tipe S ini dia full kaca aja ya. Spion tengah sudah manual dimming, dan ada lampu baca kiri kanan masih halogen. Tapi terus di bagian pengemudi di sini ada grab handle, ada seat belt dengan height adjuster. Begitu juga yang di sebelah kiri ada grab handle sama ada seat belt dengan height adjuster. Headrest juga pastinya bisa di adjust dan bisa diturunin lagi. Di tengah sini ada lampu kabin halogen. Terus di bagian tengah dia juga kayak ada semacam ini ya, panel soft touch dari karet di bagian tengah sini, dan ada kayak aksen jahitan, walaupun jahitannya ini karet ya. Ya nggak plastik kayak di merek sebelah, tapi dia masih oke. Di bagian sini juga AC-nya dia masih ke knob putar ya, belum digital seperti yang di tipe E ke atas. Jadi di tengah ini untuk fan speed, di sini ada temperaturnya, belum ada heater, dan ada arah AC buat ke muka, ke kaki, dan ke defroster depan. Ada defogger belakang juga. Di sini untuk sirkulasi udara, dan ada untuk mode AC-nya. Di bawahnya ada kayak semacam open space buat naruh handphone atau ya dompet gitu misalnya. Dan di sini ada tuas transmisinya. Jadi yang S manual seperti ini adalah varian termurahnya HR-V. Dia manualnya juga nggak 5 speed, tapi dia 6 speed. Dan untuk mundur tinggal geser ke kanan full. Nah ini baru masuk gigi mundur. Dan di belakang sini juga ada electronic parking brake. Jadi walaupun dia varian termurah, dia tetap ada EPB ini, dan sudah ada brake hold-nya juga. Di sekitar sini juga ada kayak list chrome gini biar lebih mewah. Serta di tengah ini ada cup holder, dan bisa diubah menjadi bottle holder. Dia ada kayak semacam lantai tambahannya gitu ya di bagian dalamnya, jadi bisa naruh minuman yang lebih dalam. Serta ini armrest tengahnya bisa digeser maju mundur, dan ada tempat penyimpanan lagi di bagian situ. Serta di bagian tengah sini juga kayak ada open storage gitu ya, yang nembus ke bagian bawah sini. Ada power outlet juga di sebelah kiri. Untuk glove box dia sudah soft opening, dan ada buku manualnya gini, serta ada input USB juga untuk head unitnya. Dan ngomong-ngomong head unit juga dia dari Kenwood ya, aftermarket. Dia model touchscreen double din, sudah ada iPod, Bluetooth, ada input CD, dan bisa connect Spotify juga. Tapi ya pastinya kayaknya belum ada Apple CarPlay atau Android Auto ya. Nah ini fullnya bisa disk, USB, Bluetooth audio, bisa sambil telepon juga. Ada Android, ini kayaknya MirrorLink ya. Terus ada
ya, beragam fitur, walaupun nggak selengkap di tipe di atasnya, di tipe E dan tipe Prestige, atau di tipe SI juga dia at least sudah touchscreen. Jadi walaupun tipe paling bawah udah ada layarnya. Dan khasnya HR-V juga dia di bagian sini tuh ada ventilasi 3 buah gitu ya. Dan untuk bagian pengemudi dia ada 2 buah. Ya, oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si HR-V tipe S ini. Untuk di kabin belakang, karena kita udah pernah bahas di HR-V tipe E kemarin, jadi kita nggak perlu bahas lagi ya. Perbedaannya dari tipe S sama tipe E ini adalah di tengah dia belum ada armrest yang dilipat dari tengah gitu. Tapi untuk headrest tengah dia udah ada, jadi nggak kayak HR-V yang pre-facelift yang headrestnya cuma ada kiri sama kanannya aja. Oke, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya yuk. Nah, untuk ruang mesinnya dia memiliki mesin 1500 cc 4 silinder dengan kode E15 yang juga ada di Mobilio, Jazz, BRV, City dan lain-lainnya. Tenaganya sekitar 120 PS dan torsi 145 Nm. Tenaganya disalurkan ke transmisi 6 speed manual dan ada juga yang versi CVT, dua-duanya ke roda depan. Ya, untuk mesin sih standarnya HR-V ya, nggak ada yang bisa dibanggain, standar aja. Dan walaupun dia tipe paling murah, dia sudah ada hood insulation. Nah, untuk di bagian depannya, karena ini yang versi facelift, dia jadi sedikit lebih fresh ya dibandingin yang versi awal-awal. Dan yang paling nolong itu adalah di bagian lampunya, karena baik di tipe S ataupun di tipe E dia sudah memiliki lampu utama yang proyektor. Jadi kalau yang pre-facelift itu dia selain tipe Prestige dia lampunya full halogen reflektor, kalau di sini dia udah ada proyektornya. Jadi kalau masalah LED itu bisa diganti sendiri lah ya. At least dia ada proyektornya buat membuat ini ya, cut off lampunya biar lebih rata. Untuk lampu dimnya atau lampu high beam dia ada di sisi dalam, dia reflektor. Di bagian bawah juga ada lampu senja LED dan ada ini juga sen halogen. Di bagian bawah fog lamp juga halogen. Kalau yang di tipe SI dan tipe Prestige dia fog lamp LED, begitu juga dengan lampu utamanya yang full LED, begitu pula juga dengan sennya. Nah, untuk di velg dia juga sedikit lebih polos ya. Kalau yang tipe S ini dia warnanya single tone yang ukurannya sebetulnya sama persis seperti HR-V varian yang lainnya, masih 17 inci. Dan ini pun pakai velg yang ada di Prestige. Cuma kalau di Prestige itu dia dicat dual tone, kalau di sini dia nggak dicat, jadi single tone aja. Untuk bannya dia menggunakan ban Campiro HPY dengan ukuran 215/55 R17. Untuk rem depan belakang sudah menggunakan disc brake dan pasti sudah ada ABS, CBD, stability control juga tadi udah ada. Berikut dengan traction control. Untuk di bagian samping juga dia ada kayak semacam claddingan hitam khas SUV dari depan sampai ke belakang ya. Untuk tapi untuk di varian Prestige dia ngikut warna body. Jadi karena ini yang bukan tipe Prestige, dia warnanya hitam doh seperti ini. Di spion juga dia ada lampu fan LED di ujungnya dan tadi bisa dilipat secara elektrik dari dalam. Handle-nya juga masih sewarna body. Kalau Honda yang ada keyless-nya biasanya dia pakai handle chrome ya. Kalau handle-nya masih sewarna body, biasanya itu belum ada akses smart entry. Terus di bagian pilar B-nya ini udah dikasih stiker biar di blackout pilar B-nya. Handle pintunya juga khasnya HR-V, dia ada di pilar C sini. Jadi kalau dari samping tuh kelihatan kayak coupe, kayak mobil 2 pintu gitu ya, handle-nya nggak ada soalnya. Nah, untuk lampu belakang dia nggak berubah ya dibandingin yang versi pre-facelift. Jadi layoutnya sama. Dia ada lampu rem LED di bagian sini, yang di sini itu reflektor. Lampu mundur halogen di bagian sini. Sen dia halogen. Tapi dia ada sedikit perubahannya dibandingin yang pre-facelift. Kalau yang pre-facelift itu dia kayak ada semacam mika warna pink, itu samar banget. Kalau yang di facelift setelah facelift 2018 seperti unit ini dia warnanya clear, bening. Di belakang ada emblem iVTEC dan ada emblem Honda HR-V di sebelah kiri. Untuk emblem varian itu cuma ada di
varian Prestige yang ada logo Prestige gede di sebelah kanan sini. Di belakang juga kayak ada semacam aksen ductile gini. Kalau yang di facelift emblemnya makin kecil dan ada list warna chrome di bagian belakang. Ada wiper, ada defogger belakang juga, serta ada spoiler dengan high mount stop lamp. Antena juga sudah menggunakan shark fin. Tapi untuk tipe S ini dia belum ada kamera mundur ya. Begitu pula dengan sensor parkir, dia juga belum ada. Untuk bagasi dia udah pakai model yang elektrik gini tombolnya, tapi dia belum bukanya belum pakai elektrik. Dan seperti ini bagasinya. Jadi sebetulnya semua varian sama aja ya. Di sini ada karpetnya. Terus di bagian bawah lantai bagasi itu ada tempat toolkit dan ada ban serep yang full size dengan velg alloy, jadi nggak pakai velg kaleng. Nah, yang beda adalah di bagian sini nih. Ini bedanya nggak penting sih sebetulnya. Jadi kalau di pre-facelift dia ada switch buat matiin lampu bagasi. Kalau misalnya yang facelift 2018 sampai sekarang itu dia nggak ada switch buat matiinnya lagi. Jadi dia akan nyala kalau misalnya bagasi kita buka dan akan mati kalau misalnya bagasi kita tutup. Di sini juga ada pelipatan bagasi yang bisa dilipat 40-60 dan ada juga model pelipatan bagasi yang modelnya ini nih. Dia bisa diangkat dari bawah. Ini hebatnya Honda Smart Seat ya, atau apa sih namanya gue lupa, Ultra Seat ya. Jadi bagasi bisa rata lantai, atau misalnya kita mau naruh barang yang tinggi itu bisa dilipat dudukan bawahnya. Dan ini kita turunin lagi aja yuk. Oke. Jadi kayak segitu dulu untuk review dari Honda HR-V tipe S manual kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi untuk kontak person dari Honda Pondok Indahnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke deh, terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.